Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi setelah 3 minggu yang lalu, ya kan? Nah, sekarang hari ini aku mau berbagi resep lagi sama Coklaters. Gimana? Apa kabar? Masih di rumah ya? Nggak apa-apa ya, karena memang sekarang pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB bahwa kita harus tetap stay di rumah. Nah, makanya supaya Coklaters nggak bosen, aku founder dari Dapur Coklat, Ermi Krisniati. Kita kenalan lagi ya, biasa dipanggil Ei atau Bundil. Hari ini mau ngasih resep buat kalian. Ada 2 resep yang aku mau kasih. Jadi yuk kita mulai sekarang aja ya. Oke, bahan-bahannya adalah, oh ya, tar dulu, namanya dulu. Namanya coklat lumer kukus, sama satu lagi ice coklat avocado. Oke, nah untuk bahan-bahannya ini mudah banget. Coklaters bisa dapetin di semua toko bahan kue atau di rumah pun juga kayaknya pasti ada deh. Nah, kita lihat ya. Oke, ada coklat kompon. Seperti biasa, pakai yang kompon aja. Kenapa? Karena lebih mudah dan ini juga lebih gampang ditemukan di luar atau di online juga ada. Lalu 100 gram butter. Lalu ada 7 butir telur. Lalu ada 100 gram gula. Lalu ini ada tepung terigu 100 gram dan 50 gram cocoa powder. Love cocoa. Lalu ini 1/4 sendok teh vanilla powder sama garam. Dan yang terakhir 1 sendok makan SKM atau susu kental manis. Oke. Nah, kali ini agak spesial. Kenapa? Karena untuk kue ini kita tidak menggunakan oven, tetapi kita menggunakan kukusan. Tuh, kukusannya udah di situ tuh. Aku udah siapin. Plus juga sama aku menggunakan untuk peletakannya cangkir yang ada di rumah. Coklaters juga pasti punya deh. Nanti coba lihat-lihat aja ya di lemari ya. Nah, aku pakai ini. Cangkir jadul. Tapi sebenarnya sih kalau mau bisa juga pakai yang buat cupcake itu loh, yang dari aluminium foil. Cuma aku pikir aku menggunakan yang ada aja dulu di rumah ya. Oke, kita mulai yuk. Ya. Oke, pertama lelehkan si coklat dengan butter atau margarin seperti biasa. Kita chop dulu kecil-kecil. Sebagian sudah aku chop. Ini ada sisanya. Kembali lagi aku ingatkan, kenapa mesti dicop kecil-kecil sih Bun? Oh iya, supaya pada saat dilelehkannya itu nggak terlalu lama. Jadi kalau makin kecil dia makin cepat lelehnya. Oke, sudah. Yes. Kita campur. Di sini aku pakai butter, tapi Coklaters kalau pakai margarin nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kita lelehkan. Ini sudah ada saji yang aku sudah panaskan. Lalu boleh kita taruh di atasnya. Ingat ya, harus lebih besar bolnya. Kenapa? Supaya dia tidak langsung kena api. Jadi hanya uap panas. Terus ya, sampai benar-benar dia leleh. Selanjutnya kita pecahkan telur. Tujuh-tujuhnya kita pecahkan. Oke. Gimana keadaannya Coklaters di rumah? Masih work from home ya? Nggak apa-apa ya. Karena memang
pemerintah menambah waktu untuk kita tetap stay di rumah. Dan bentar lagi juga mau puasa ya. Oh iya, besok kita puasa kan ya. Nah, jadi memang segala sesuatunya harus dilakukan di rumah. Termasuk nanti terawih juga coklatnya harus di rumah, ya kan? Nah, ini tadi udah dipecahin telurnya, lalu kita masukin gulanya. Cok. Nggak usah pakai mixer, pakai kocokan tangan aja sampai gulanya larut. Kurang lebih sekitar 3-5 menit. Terus sambil ngobrol ya. Kemarin udah ada yang nyoba belum di rumah yang waktu 3 minggu yang lalu si pop rock? Kebetulan udah ada yang WhatsApp aku sih, udah ada yang DM aku. Ada beberapa yang buat, seneng banget deh. Terus lucu-lucu deh dan bagus-bagus. Oke, ini terus ya, kita kocok terus. Kelihatannya sih kayaknya agak-agak berat ya. Tapi nggak juga sih, biasa kok ini. Oke, kita intip dulu itunya ya, si coklatnya. Coba kita lihat. Oke, dikit lagi. Dulu. Dari situ. Buat coklaters yang mau mudik, tahan dulu ya. Mendingan di rumah sampai benar-benar keadaan kondusif, ya kan? Yuk, kita coba-coba baking, kita bikin-bikin coklat, ya kan? Ngerti sih, pasti kangen ya sama keluarga. Ya tapi gimana, ya kan? Keadaan masih begini, jadi ditahan dulu. Oke? Oke. Nah, ini gulanya sudah larut. Aku mau ngambil coklatnya. Kali ini lumayan panas ya, coklaters ya. Aku agak gerah nih. Nah, ini tadi udah dilelehkan, ya kan? Coklat sama butter atau margarin, oke. Oke. Ini karena agak dia tuh agak panas ya, hangat-hangat gitu. Jadi kita sambil nuang ke si adonan telurnya itu harus sambil diaduk. Kalau enggak nanti telurnya matang. Yang ada jadi omelet. Ini caranya. Oke. Ya. Terus diaduk. Sayang ya. Kita masukin lagi deh. Nah. Oke. Butternya bisa diganti apa enggak? Bisa, boleh. Loh, butter itu sebenarnya mentega. Margarin kali maksudnya ya. Nah, margarin boleh. Pakai margarin yang ada di rumah tuh, yang biasa tuh. Tahu kan maksudnya? Boleh sebutin nggak sih brandnya?
Boleh nggak sebutin brandnya Jess? Oke. Kenapa harus pakai margarin? Enggak, maksudnya kalau kalau nggak ada butter boleh pakai margarin. Jadi pokoknya kalau nggak ada butter boleh pakai margarin. Kalau ada margarin boleh pakai butter. Jadi antar dua itu. Nah, ini tadi sudah. Sekarang kita masukkan terigu dengan cocoa powder. Tapi kita campur aja. Jangan lupa ya. Terigu dan cocoa powdernya harus disaring dulu. Ini udah disaring sih. Saring. Oke. Ini juga garam sama tadi vanilla powder. Oke. Kita masukkan. Hari ini pelajarannya banyak yang ngocok ya. Seperti ini lihat nih. Kue ini sebenarnya biasanya kalian dapatkan di kafe, tapi karena sekarang keadaan seperti ini kita nggak boleh kemana-mana, jadi coba aja bikin di rumah, ya nggak sih? Nah kali ini nggak usah pakai oven, tapi pakai kukusan. Aku pikir sih di setiap rumah pasti punya kukusan. Kenapa? Karena kue-kue dari Indonesia ya, kita nih biasanya selalu pakai kukusan. Nah. Oke. Terus, nah. Oke, terus jangan sampai ada yang ngegumpal. Wangi. Aku suka banget sama coklat. Oke, terakhir kita pakai susu kental manis. Merek apa aja ya, terserah. Oke. Kukusanku, wah udah. Kita aduk lagi. Oke, udah semua. Nah, sekarang sebelum dikukus kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, itu tadi aku pakai cangkir yang ada di rumah, cangkir jadul. Tuh ya, lucu ya. Nah, supaya dia bisa keluar nanti si kuenya, jangan lupa kita kasih margarin atau butter dulu, sama sedikit aja terigu. Lihat caranya. Bu, itu gelasnya untuk gelas yang hasil terbaik pakai bahan apa? Ah? Gelasnya. Gelas untuk apanya maksudnya? Gelas untuk yang hasilnya bagus. Oh, ini kebetulan nih dari bahannya enamel namanya. Jadi kayak kaleng-kaleng gitu loh. Tuh, dengar kan? Nah, tapi kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa sih, bisa pakai pakai apa namanya aluminium foil juga bisa. Lalu pakai mangkok keramik juga bisa. Tuh. Nah, kayak gini nih. Pelan-pelan, pakai perasaan ya nggak sih, buat ngisi-ngisi waktu ya kan. Tambah sedikit terigu. Ini ya. Set. Oke. Udah. Sekarang kita mulai masukkan ke dalam si cangkirnya. Ini karena adonannya leket sekali, jadi hati-hati aja nuangnya ya, coklat terus ya. Nuang lagi. Ini setengahnya cangkir ya. Tapi kalau misalnya coklat terus mau lebih tinggi juga nggak apa-apa sih.
agak penuh dikit aja. Tuang lagi. Ada cara yang lebih mudah supaya pada saat coklates menuang itu lebih gampang ya. Nih caranya begini. Kita ambil. Malum ya, di rumahku tuh banyak gelas, banyak mug. Jadi semua dimanfaatin. Kita kasih segitiga. Ini boleh kita taruh dulu ininya. Kita tuang ya. Coklatnya sudah lihat kan? Nih. Oke, nggak usah terlalu penuh ya. Yes. Bisa. Sedikit lagi deh. Ya. Kalau Nah. susu kentalnya diganti madu bisa? Susu kental diganti madu, sebenarnya sih madu itu kan sebenarnya untuk pengganti gula ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Cuma maksudnya kalau pakai madu nanti dia tuh nggak, rasa susunya tuh nggak ada gitu, itu aja. Tapi nggak apa-apa kalau mau diganti, boleh. Nah ini tadi ya, pakai gelas. Nih, jangan lupa digunting. Ini leket sekali, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tuang. Oke. Kelihatan nggak? Yes? Kelihatan ya? Oke. Nah, kalau pakai ini, apa bedanya dengan yang tadi dengan menggunakan ladle? Kalau pakai ini, gelas cangkirnya tuh bersih, nggak nempel-nempel. Oke. Bisa lihat bedanya? Tuh, Jess. Nanti lihat bedanya, Jess. Nah, jadi lebih baik pakai plastik segitiga. Oke? Ini udah siap, kita punya 5. Waktunya kita kukus. Let's go. Terus 10 menit. Kalau misalnya nggak punya timer, tentuin sendiri aja ya coklaters ya. Coklat lumer kukus sudah selesai. Nah sekarang kita bikin yang kedua, yaitu kita bikin ice coklat avocado. Nah aku mulai aus nih. Tunggu ya, aku beresin dulu ya. Dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak sih, Jess? Udah tadi udah ditanyain kenapa mentega, boleh nggak mentega diganti butter ganti mentega? Ya. Oke. Apinya sedang, besar atau kecil, Bun? Apinya sedang. Tapi lebih baik sebelum kita masukkan si kukusannya sudah dipanasin dulu ya. 10 menit ya? Iya. 10 menit.
Oke, nah selanjutnya aku mau minum dulu, aus. Tuh ya. Hari ini gerah banget ya, Coklates ya. Aku punya es coklat. Aku punya 2. See? Oke. Nah. Ini produknya Dapur Coklat. Ini es coklatnya enak banget, yummy banget. Panas dan aku aus. Jadi aku mau minum dulu. Enak sekali. Nah, dari sini aku mau bikin sesuatu dimodifikasi dengan avocado. Caranya ikutin ya. Pertama, si es coklat ini kita cetak di cetakan es batu. Ini harus pelan-pelan ya Coklates ya, karena kebetulan cetakan es batunya agak-agak kecil. Oke, dan lihat nih. Oke. Kayak gini Jess, liatin dulu. Setelah dituang di cetakan es batu, kita masukin ke freezer. Dan aku udah punya yang karena memang harus dibukukan. Kalau bisa sih 1 hari sebelumnya. Sambil minum ya. Enak banget. Nah, pasti udah penasaran deh. Ini tadi coklat yang udah kita bekukan ya, es coklat dengan menggunakan cetakan es batu. Nah, tambahannya adalah avocado. Nah, susu kental manis. Avocado kita bukan jus, maksudnya kita blender dengan SKM, susu kental manis. Untuk rasa manisnya itu terserah dari Coklates, mau lebih manis tinggal lebih banyak, mau sedang ya tinggal diatur aja sendiri ya. Nah, aku udah punya, aku kebetulan tadi udah siapin nih. Oke. Bisa pakai gelas keramik nggak? Boleh. Tapi jangan lupa ya, dipoles butter dulu sama terigu sedikit, di dusting, gitu. Oke. Ini si es coklat yang sudah kita bekukan semalaman. Mau nggak, Des? Lucu nggak, Jess? Menarik tuh. Gila. Ini hari ini lagi panas loh, Jess. Makanya ini pas banget ya. Nah, lalu ambil avokadonya, kita tuang. Oh ya, tuh. Ini enak banget loh buat buka puasa. Bisa buat buka puasa besok. Bisa dong. Ini nempel ya. Oke. Nanti dia si es coklatnya akan lumer sendiri. Dia nanti akan lumer dan jadinya lebih, si avokadonya jadi rasa coklat. Oke. Nah, aku punya whipped cream. Manis. Oh, cakep-cakepan ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya Coklates ya. Ini kebetulan aku nyimpen. Jess pasti ngiler. Mau Jess? Coklates
terbuat dari apa? Es coklatnya terbuat dari cocoa powder. Oke. Ini tadi kita kasih cocoa powder. Lalu aku punya cemilan yang bisa jadi dekorasi. Sip. Dan satu lagi, kebetulan di depan rumah aku punya pohon kasih cherry. Nah, ini cherry yang biasa tumbuh. Ini cherry, bukan cherry yang kayak di luar ya. Ini yang biasa tumbuh. Ini cherry lokal yang bisa tumbuh di setiap di halaman juga bisa. Kebetulan di rumahku ada. Nah, ini bisa dimakan dan jatuh. Dan aku jadikan garis dekorasi buat si avocado. Gampang kan? Oke, Jess. Udah bunyi juga yang dikukus. Lalu kita intip. Wangi coklatnya itu loh. Oke, kita angkat ya. Jadi sekarang kita coba untuk dikeluarkan ya. Kita buka ya. Cepet ya bikinnya ya. Pakai spatula kecil kita coba buka biar ini mudah ya. Mudah-mudahan bisa buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lalu si coklat lumer. Yummy. Gampang nggak? Oke. Nah, mau tambah enak, kasih es krim. Sama aku kebetulan punya beri-berian. Udah dikit. Oke. Kita ganti sendoknya ya. Enjoy! Coklat lumer kukus. Nah, susah nggak sih kira-kira bikin ini coklat tes? Nggak sampai setengah jam, nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam? Set gitu ya, terus pakai kukusan. Kematangan kukusnya 10 menit ya Bun ya, biar pas gitu lumer. Iya. Jadi kalau coklat tes nggak mau terlalu lumer kayak ini, itu bisa di 12 menit. Tapi kalau misal mau leleh kayak tadi, itu 10 menit cukup. Gitu. Kalau misalnya mau agak lebih mateng gitu ya, 12 sampai 15 menit. Tapi nanti jadinya nggak leleh kayak gini ya, Jess ya. Biasanya kan kue seperti ini adanya di kafe.
Nah, karena sekarang Coklaters harus di rumah, stay at home, nggak bisa ngapain-ngapain dulu. Ya udah bikin aja di rumah. Tadi kan gampang. Aku ulang nih hitungnya. 250 gram dark coklat kompot. Oke. Coklatnya kebetulan aku pakai yang ini ya. Tuh. Ini gampang banget, bisa didapetin di semua toko bahan kue atau di supermarket juga ada. Ukurannya 250. Lalu butter atau margarinnya 100 gram. Ya. Tadi coklat sama margarin kita lelehkan dulu. Lalu kita aduk 7 butir telur sama 100 gram gula pasir, kita aduk, ya kan? Lalu setelah itu coklat sudah leleh, kita tuang ke dalam adonan telur, kita aduk lagi. Lalu ambil terigu dengan cocoa powder, garam, dan vanilla powder, kita satukan. Ingat, jangan lupa disaring. Kita masukkan ke adonan si coklat tadi dengan telur, aduk terus. Nah, yang terakhir adalah susu kental manis. Kalau nggak mau pakai susu kental manis, is okay, nggak masalah. Karena memang kebetulan aku sih agak suka susu, jadi aku tambahin. Tapi mau diganti madu juga nggak masalah juga. Nah, lalu tuang menggunakan, kalau aku kebetulan pakai cangkir ini. Ya. Nah, jangan lupa dipoles dulu dengan margarin atau butter, didasin sedikit dengan terigu. Kita kukus sampai dengan 10 menit. Lalu panas-panas kita keluarkan. Kalau misalnya buat disimpan nggak masalah, simpan aja dengan si cetakannya. Kebetulan aku dengan si cangkir ini. Nanti kalau misalnya mau dimakan lagi, tinggal kita kukus kembali, gitu ya. Gampang kan? Oke. 2 resep tadi udah aku bagi untuk Coklaters. Semoga bermanfaat dan senang sekali aku bisa ketemu lagi dengan kalian setelah 3 minggu yang lalu. Dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tetap semangat walaupun keadaan lagi seperti ini, tapi tetap menjaga kesehatan, stay safe ya, jangan kemana-mana, tetap kerja dari rumah. Dan kalau memang udah mulai bosen, ayo coba dipraktekin resep yang aku kasih. Lalu juga nanti kalau misalnya ada yang mau DM aku untuk nanya lagi, silakan, karena kebetulan kan aku juga ada IG sendiri dan kalian bisa lihat di IG Dapur Coklat, IG aku. Nah, sampai sini dulu. Maaf lahir batin, selamat menjalankan ibadah puasa, ya kan? Dan semangat selalu ya, Coklaters. Oke.